Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali kita bertemu pagi hari ini setelah sekian bulan. Hampir 4 bulan kita tidak dapat bertemu muka dengan muka. Tapi pagi hari ini kita bersyukur kita boleh bertemu muka walaupun beberapa orang yang hadir di tempat ini. Dan kami pun bersuka cita bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang sama-sama kita datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur, mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Bawa kami untuk terus mensyukuri dan melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Mensyukuri karya keselamatan Tuhan dan meresponinya dengan melakukannya dengan takut dan gentar Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami bawa hidup kami. Kami mau datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau diajar oleh kebenaran firman-Mu agar kami semakin hari kami hidup hanya untuk menyenangkan hati-Mu di sisa umur kami sepanjang kami hidup di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami nyatakan syukur kami dan kami datang untuk memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Katakan, bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau membayar diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan sekali lagi, bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau membayar diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu,
sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, tak tinggalkan cara hidupku yang aman. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat Tuhan katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup. Semuanya sia-sia, ya, dan tak berarti, ya. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu. Jadilah amin. Katakan sekali lagi, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang aman. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Teman Tuhan, mari nyanyikan pujian syukur kepada Dia yang sudah menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Kami nyatakan syukur kami di hadapan-Mu. Kami nyatakan pujian kami, hormat kami kepadamu, Tuhan kami yang sudah menyelamatkan hidup
tinggi, segala hormat bagi Dia, segala pengagungan bagi Raja segala raja. Tuhan kami yang telah menyelamatkan, memberikan nyawanya bagi kami. Layaklah anak domba Allah dimuliakan, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa mulia nama-Mu, betapa mulianya Engkau Tuhan. Seluruh surga bumi sujud menyembah-Mu, Yesus. Para malaikat-Mu memuja-Mu, orang-orang kudus-Mu menyembah-Mu, sujud menyembah-Mu, menyanyikan syukur, menyanyikan penyembahan bagi Raja yang memerintah dulu sekarang selamanya. Haleluya. 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 Kiranya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kiranya sepanjang hidup kami menyatakan menyenangkan hati-Mu, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Haleluya. Haleluya. Mulia, layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan, selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus aja. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
mau terus memuji Tuhan, amin. Haleluya. Tak selalu langit itu cerah, mendung senantiasa membayang. Tetapi Tuhan berjanji bahwa di balik hujan ada pelangi. Ada janji Tuhan, Dia setia menyertai kita sampai kesudahan. Amin. Amin. Yeah. Selalu langitku cerah, mendung membayang. Hujan pun turun, Hujan pun turun, hujan pun turun. Pencobaan datang, di balik hujan tampak pelangi. Janji Tuhanku, Dia setia menyertai kita selalu. Tak selalu jalanku rata, terjal semata, berjalan semata. mendaki bukit. Mendaki bukit, jurangnya tebing, lembah kegelapan. Di baliknya kabut yang gelap, kemenangan ku akan bersuka di rumah Tuhan. Ucapkanlah syukur, Ucapkanlah syukur dalam semua perkara. Nyata semua baik ada. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya, buktikan kasih. Tuhan Allah kita, Sungguh Allah setia. Amin. haleluya. Selalu langitku cerah, mendung membayang. Hujan pun turun, Hujan pun turun, hujan pun turun. Pencobaan datang, di balik hujan tampak pelangi. janji Tuhan, Janji Tuhanku, Dia setia. Dia setia menyertai kita selalu. Tak selalu Selalu jalanku rata, terjal semata, berjalan semata. mendaki bukit. Mendaki bukit, jurangnya tebing, lembah kegelapan. Di baliknya kabut yang gelap, Kemenanganku, karena bersamamu Tuhan, ku akan bersuka di rumah Tuhan. amin. Ucapkanlah syukur dalam semua perkara. Nyata semua baik adanya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita, sungguh Allah Sama Tuhan katakan ucapkanlah. Ucapkanlah syukur dalam semua perkara. Nyata, Semua baik adanya. oh buktikan kasih-Nya. Buktikan kasih, Amin. buktikan kasih. Tuhan Allah kita. Sekali lagi ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur dalam semua perkara. Nyata semua baik adanya. Buktikan kasih-Nya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita, sungguh Allah setia. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, sungguh Allah setia. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, sungguh Allah setia. Haleluya. Amin. Dia setia menyertai kita. Amin. Yeah. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya.
mendaki gunung yang lembah yang sangat curam, lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalan. Katakan ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lelah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi, lembah yang sangat curam, lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani. Katakan ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lelah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua. Katakan ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lelah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Ku sanggup menanggung semua bersamamu. Ku sanggup menanggung semua bersamamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita dapat menanggung segala perkara karena kita bersama Dia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Cuma satu pengumuman bahwa SOT kita akan lakukan seperti biasa jam 7 malam di tempat ini bagi Bapak yang Ibu yang hadir maupun via streaming. Iya, besok hari Senin ya, tanggal 6. Oke, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Dunia semakin gersang, semua musim berlalu, tinggal ranting kering bertebaran. Kaki kecil melangkah, waktu yang akan patah sudah akan sampai tepinya. Insan merajut kisah tanpa sebatas resah. Aku tak peduli ke apa dia. Sangka kala berbunyi banyak telinga tuli, Maharaja segera kembali. Serukan bagi bahaya kepada semua. Kita tinggal menghitung hari sisa.
lanjut kisah tanpa sepatah resah. Aku tak peduli keabadian. Sangkakala berbunyi banyak telinga tuli, Maharaja segera kembali. Serukan peking bahaya kepada semua. Kita tinggal menghitung hari sisa. Dengarkan mempelai menyapa dengan mesra. Pesta anak domba telah tersedia. Haleluya. Persiapkan hati kita. Waktu kita terbatas di bumi ini. Semua kita pasti menghadap tahta pengadilan Tuhan. Mari, masih ada kesempatan, berubahlah. Terima kasih Tuhan. Serukan peking bahaya kepada semua. Kita tinggal menghitung hari sisa. Dengarkan mempelai menyapa dengan mesra. Pesta anak domba telah. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Katakan serukan peking bahaya kepada semua. Kita tinggal menghitung hari sisa. Dengarkan mempelai menyapa dengan mesra. Pesta anak domba telah serukan peking bahaya kepada semua. Kita tinggal menghitung hari sisa. Dengarkan mempelai menyapa dengan mesra. Pesta anak domba telah tersedia. Serukan peking bahaya Kepada semua. kita tinggal menghitung hari sisa. Amin. Pesta anak domba, pesta anak domba tersedia. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama, saudara. Saudara yang ada di rumah juga belajar untuk menyembah bersama dengan keluarga, saudara, suami, istri, dan anak-anak. Mari kita sembah Tuhan bersama. Kita bersyukur untuk nafas hidup kita. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Bapa beri bagi kita untuk terus-menerus membenahi hati kita, supaya kita makin lama makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
baik ketika kami ada di tempat ini maupun ada di rumah jemaat masing-masing, para pendengar yang mendengarkan kebenaran firman ini. Bapa, bicara buat kami, pakai mulut dan bibir anak-Mu ini untuk hanya menyampaikan kebenaran yang Bapa inginkan untuk anak-Mu sampaikan. Kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih kami miliki, supaya kami makin berbenah di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hidup kita ini akan menjadi berarti dan bermakna hanya ketika kita mengisi hari hidup kita dengan hal-hal yang bernilai kekal. Hidup ini tidak berarti dan tidak akan bermakna kalau kita terus-menerus membangun, mengarahkan hidup kita hanya kepada hal-hal yang fana, yang bersifat singkat di dunia ini. Ya. Jadi dalam menjalani hari hidup ini, perjuangan kita itu harus bisa kita nikmati sampai pada kehidupan kekal. Bukan cuma sampai kita nikmati pada kehidupan kita yang sangat singkat di bumi ini. Kita mengisi hari hidup dengan hal-hal yang bernilai kekal jika yang pertama kita terus-menerus hidup, menjalani hidup dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar peduli dengan kebutuhan orang lain. Ketika kita melakukan kedua hal ini, maka percayalah, saudara dan saya sedang membangun sebuah kehidupan untuk memasuki hidup yang kekal. Saudaraku, kita sedang membangun sebuah kehidupan untuk memasuki hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Masalahnya Bapak Ibu, mudah untuk diucapkan, tapi jujur sulit, bahkan sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan cenderung mustahil untuk dijalani dengan penuh konsisten dan konsekuen. Tetapi yang saudara dan saya harus tahu, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Artinya adalah selama kita masih memiliki nafas hidup, kita harus tekun berjuang hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan dan belajar peduli kepada orang lain. Ketaatan pada kehendak Tuhan hanya bisa terjadi ketika kita terus-menerus berusaha mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami dan terus-menerus bertekad untuk melakukannya dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Lah, kita bisa memiliki ketaatan pada kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa hidup yang kita jalani. Ketaatan dalam setiap peristiwa itu hanya bisa terjadi jika kita terus-menerus mengisi hidup kita dengan kebenaran. Ini yang pertama, saudara, dengan kebenaran Tuhan. Kita harus terus-menerus berjuang membangun dan menjalani hidup kita, mengisi diri kita dengan kebenaran Tuhan. Dan yang kedua, ketaatan dalam setiap peristiwa, saudara, perhatikan. Hal ini hanya bisa terjadi jika kita mencondongkan hati kepada Tuhan.
hati kita harus terus-menerus terarah kepada Tuhan setiap saat. Bukan hanya setiap hari Minggu, tapi setiap saat dan dalam setiap keadaan. Ketika kita dengan tekun dan penuh konsisten melakukan hal ini, maka saudara percayalah, kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami, saudaraku. Nah, pola hidup seperti ini hanya bisa dijalani, saudara. Pola hidup seperti ini hanya bisa dijalani oleh orang-orang yang mau terus-menerus serius dan meneladani kehidupan yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus. Karena sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus menunjukkan dan membuktikan bahwa ia selalu berjuang untuk melakukan kehendak Bapa. Dan dimanapun Tuhan berada, selalu belajar memperdulikan orang lain, saudara. Memperdulikan kebutuhan orang lain. Jadi hanya ketika kita meneladani hidup yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus, maka saudara, hidup kita menjadi bermakna dan berarti. Hidup kita tidak mungkin bisa jadi bermakna dan berarti kalau kita terus-menerus hidup untuk kepentingan diri sendiri. Kalau kita terus-menerus sibuk dengan keinginan-keinginan kita tanpa memperdulikan perasaan Tuhan terhadap kita. Masalahnya banyak orang beranggapan hidupnya akan menjadi berarti dan bermakna kalau ia memiliki posisi yang terhormat di mata masyarakat, ia memiliki kekayaan yang berlimpah dan hidupnya terkenal, maka ia merasa bahwa ia berarti dan bermakna. Akan merasa berarti dan bermakna kalau ia menjadi terkenal, ia menjadi terhormat, ia memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, saudara. Mari perhatikan apa yang saya katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehebat apapun prestasi seseorang, entah itu berupa pangkat, jabatan, gelar, kehormatan, ya, terkenal, kekayaan yang berlimpah, atau apapun yang dianggap nilai lebih di mata manusia hari-hari ini, akan tetap terkubur bersama dengan kematiannya. Dan yang kedua, tidak membawa dampak di dalam kehidupan kekalnya. Tidak membawa dampak sedikit pun dalam kehidupan kekalnya. Tetapi banyak orang tidak bisa mengerti kenyataan ini. Tidak bisa menghayati kenyataan ini. Kenapa? Karena pola pikir dan irama hidupnya sudah salah dalam jangka waktu yang panjang. Baik itu orang kaya maupun orang miskin, baik itu tua maupun muda, pola pikirnya sudah salah dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga sangat sukar untuk bisa mengerti bagaimana mengisi dan memaknai hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengerti bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan hanya berdampak pada kehidupan kita di balik kubur. Tetapi keselamatan yang Tuhan berikan itu berdampak dalam kehidupan nyata yang hari-hari ini kita jalani di dunia ini. Artinya apa, Pak? Keselamatan itu berdampak bukan hanya di balik kubur, tetapi berdampak dalam kehidupan yang kita jalani hari ini. Artinya ini, keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus harus mengubah hidup kita. Harus mengubah hidup kita. Di mana sebagai orang yang menerima keselamatan, kita ini harus bertumbuh menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena hanya ketika seseorang bertumbuh menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan, maka ia dapat dilayakkan bersama-sama dengan Tuhan di keabadian. Jadi jangan pernah berharap kita tetap diperkenan masuk surga
kalau kualitas hidup kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Karena Tuhan itu bukan murahan, Bapak Ibu. Tuhan bukan murahan. Dan sorga bukan tempat yang bisa diisi oleh sembarang orang, apalagi kalau orang itu adalah orang yang jahat sementara ia masih menjalani hidupnya di bumi itu, di bumi ini. Sekalipun ia Kristen, sekalipun seseorang itu aktif di dalam gereja, bahkan melayani, bahkan mohon maaf sudah berkhotbah, tapi kalau ia hidup dalam kenajisan, ia hidup dalam kebencian, ia hidup dalam dendam, ia hidup dalam kemunafikan, ia tidak bisa dipercaya, tidak jujur, hidup dalam perselingkuhan, keserakahan, keangkuhan, selalu merugikan orang lain. Saya mau kasih tahu kepada saudara, tidak mungkin bisa dilayakkan masuk kerajaan sorga. Karena Alkitab dengan jelas dan tegas berkata, tidak ada sesuatu pun yang najis yang boleh masuk dalam Yerusalem baru, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak boleh berpikir bahwa dengan jadi Kristen, rajin beribadah, maka kita pasti masuk surga. Karena Tuhan Yesus dengan jelas dan tegas berkata, bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Perhatikan kata-kata melakukan kehendak Bapakku. Melakukan kehendak Bapa bagi bangsa Israel yang hidup di dalam perjanjian lama. Ukurannya adalah melakukan setiap apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, saudaraku. Itu bagi umat perjanjian lama. Tetapi melakukan kehendak Bapa bagi umat perjanjian baru tidak boleh lagi diukur dengan melakukan hukum Taurat. Tidak boleh lagi. Karena ukuran melakukan kehendak Bapa adalah menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan cuma sekedar diucapkan oleh Tuhan, tapi dibuktikan sampai akhir. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita adalah murid Tuhan, kita adalah pengikut Tuhan Yesus, maka mau tidak mau, kita harus menjalani hidup sama seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Itulah ukuran kita melakukan kehendak Bapa. Nah, saudara dan saya harus tahu bahwa melakukan kehendak Bapa ini adalah target yang harus dipenuhi, harus dicapai oleh setiap orang yang sudah menerima keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Keselamatan dari Tuhan Yesus. Setiap orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus harus berjuang untuk belajar melakukan kehendak Bapa dalam keseharian yang dijalaninya. Inilah target yang harus dicapai oleh setiap orang percaya. Kita bisa mencapai target itu hanya ketika kita terus-menerus mengisi diri kita dengan ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan terus-menerus mau memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak terus-menerus konsisten dan konsekuen mengisi diri kita dengan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan dan terus-menerus mau memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara, tidak mungkin kita bisa melakukan kehendak Bapa dengan konsisten. Maka kekristenan itu berat. Kenapa? Karena kekristenan menuntut segenap hidup kita. Tapi kan hidup kita di bumi ini hanya singkat, saudara. Tidak lama perjuangan ini, tetapi perjuangan ini akan kita nikmati sampai selama-lamanya. Perjuangan ini akan kita nikmati sampai selama-lamanya. Masalahnya saudara,
Tidak banyak orang Kristen yang mau menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Tidak banyak orang. Karena dengan memutuskan menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus, maka ia tidak bisa lagi, dengar baik, tidak bisa lagi menjalani hidup dengan sesuka hatinya sendiri. Tapi ia harus terus-menerus menyesuaikan dirinya, menyesuaikan langkah hidupnya setiap hari, setiap saat, sesuai dengan keinginan Tuhan, saudara. Sesuai dengan keinginan Tuhan. Inilah yang saya katakan Kristen menuntut seluruh hidup. Bukan cuma sekedar persembahan di dalam gereja. Bukan cuma sekedar kita aktif di dalam gereja dan selesai. Tapi setiap agenda hidup yang kita kerjakan, itu harus makin lama kita harus makin menyesuaikan dengan keinginan Tuhan. Mengapa kita harus menyesuaikan dengan keinginan Tuhan? Kalau kita memanggil beliau yang mulia adalah Bapa, ya, maka sudah seharusnya sebagai anak kita bertumbuh, memiliki kualitas seperti yang dimiliki oleh Bapa. Karena anak itu harus mewarisi gen bapaknya atau orang tuanya. Makanya dikatakan like father, like son, like father, like daughter. Kalau tidak mewarisi gen bapaknya, pasti dia bukan anak kandung. Pasti mungkin ketika ada di rumah sakit dia sedang tertukar. Oleh karena itu kalau kita mengaku anak dari Bapa yang di sorga, dan kita memanggil beliau yang mulia Bapa, kita harus mewarisi sifat Bapa. Pak, mewarisi sifat Bapa yang bagaimana? Tuhan Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, kamu lihat Bapa. Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Artinya, kita harus mewarisi sifat-sifat seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jadi disinilah kita mengerti dan menyadari, saya ulang lagi, menjadi pengikut Tuhan Yesus itu berat. Karena kita harus senantiasa dan terus-menerus belajar menyesuaikan diri kita dengan keinginan-keinginan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan apa yang saya katakan. Seberat-beratnya kita mengikut Tuhan Yesus. Tapi mengikut Tuhan Yesus itu adalah sebuah petualangan yang hebat, yang menggairahkan dan tidak tergantikan oleh apapun. Kita harus sampai pada sebuah pemikiran dan penghayatan. Mengikut jejak hidup Tuhan Yesus itu adalah sebuah petualangan yang hebat. Petualangan yang menggairahkan dan tidak tergantikan oleh apapun. Kenapa? Karena kita diberi kesempatan untuk mewarisi sifat-sifat Tuhan yang maha agung. Maha mulia, itu kesempatan yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Itu limited edition. Limited edition. Yang kedua, kita diberi janji oleh Tuhan untuk bisa menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan untuk selamanya. Itu luar biasa, saudara. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa dengan perjuangan ini kita akan menjadi memiliki pribadi yang agung, yang mulia. Dengan perjuangan ini juga akan kita nikmati sampai di dalam kehidupan kekal kita. Wah, perjuangan ini adalah perjuangan yang benar-benar sangat hebat dan tidak tergantikan. Dan harusnya membuat kita bergairah untuk berjuang, saudara. Bergairah. Mari saudara, saya ingin membayangkan, saudara membayangkan contoh yang akan saya bagikan. Kalau seseorang menganggap bahwa hidupnya akan menjadi berarti kalau ia bisa menjadi orang yang kaya raya, ya, maka seluruh fokus dan semangat hidupnya hanya diarahkan bagaimana bisa meraih kekayaan. Gimana caranya meraih kekayaan. Ya, dia akan berjuang, hidupnya bergairah di situ. Ya. Hidupnya menjadi petualangan yang hebat, apalagi kalau dia sudah mulai mengalami progres, saudara. Wow, dia sudah misalnya mencari tambang emas, dia menemukan sedikit emas, waduh makin bergairah. Ya. Kalau mungkin rumahnya jauh, ya kan, mungkin dia pulang pergi naik kendaraan, tapi ketika makin dia temukan emas, dia sudah tidak pulang rumah lagi. Meskipun dia tidur
Di hutan belantara dia bangun tenda demi supaya dia bisa memperoleh sebanyak mungkin emas untuk bisa mengangkat harkat dan martabatnya. Tetapi kalau kita tahu, saudara, bahwa kita diberi kesempatan yang sangat luar biasa untuk memiliki kualitas kepribadian seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan kita bisa menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus dengan kualitas kepribadian tersebut. Tuhan yang maha agung, maha mulia, maha suci, maha segalanya. Maka saudara, hidup yang kita jalani di dunia ini hanya akan kita arahkan dan kita perjuangkan. Agar suatu saat nanti kita bisa dilayakkan untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, saudara. Hidup ini akan kita perjuangkan dengan serius, makanya saya katakan hidup ini akan menjadi petualangan yang luar biasa. Sesuatu yang sangat menggairahkan, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Karena kita diberi kesempatan untuk mewarisi sifat Tuhan. Dan hari hidup yang kita jalani di dunia ini, kesempatan untuk kita bisa membangun masa depan kita yang jauh lebih baik di kerajaan sorga. Jadi kita tidak boleh puas hanya rajin ke gereja. Kita tidak boleh puas hanya rajin mengikuti liturgi. Dan kita berpikir kalau aku sudah mengikuti liturgi di dalam gereja, maka hal itu aku sudah melakukan kewajibanku sebagai orang Kristen. Bukan. Tapi kita harus menjalani dan berjuang untuk memiliki sebuah kehidupan seperti kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Maka kita harus terus-menerus memperhatikan setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi hidup ini bukan kita puas kalau kita sudah jadi Kristen, atau kita puas kalau kita sudah mengikuti liturgi di dalam gereja. Sebanyak apapun liturgi yang kita bisa ikuti, itu tidak bisa mengubah hidup kita. Tapi kesempatan untuk mengubah hidup itu adalah ketika kita menjalani hidup, ketika kita belajar untuk mempraktekkan kebenaran di dalam keseharian yang kita jalani. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata dalam syair dan nada, menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, di mana pun ku berada, dengan perbuatan setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa dengan perbuatan, setiap ucapan, semua ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, menyembah Bapa. Sekian tahun saya menjalani hidup ini, khususnya ketika saya belajar untuk mempraktekkan kebenaran ini, saya menemukan dalam diri saya,
mungkin belum berubah signifikan, tapi saya melihat hidup saya berubah. Kalau saya lihat hidup saya masa lalu, bahkan ketika saya melayani pekerjaan Tuhan, sudah melayani, kadang saya masih ngawur, berbicara ngawur, ya, pikiran cenderung mengembara. Ya, sikap-sikap saya menemukan dalam diri saya, ada banyak hal yang tidak terpuji. Tapi hari-hari ini, saya benar-benar melihat, paling tidak ada kemajuan, saudara. Hal yang paling saya syukuri dalam hidup saya adalah ketika saya diberi kesempatan untuk mengerti dan berjuang menghidupi kebenaran ini di dalam sisa waktu yang masih saya miliki. Dalam berjuang untuk menghidupi kebenaran yang Tuhan ajarkan, saya harus jujur berkata kepada saudara bahwa saya seringkali jatuh bangun. Saya seringkali alami kegagalan. Tapi yang luar biasa, saya mesti katakan kepada saudara, Tuhan begitu sabar. Tuhan begitu sabar menuntun dan membimbing hidupku sampai saat ini. Keadaan inilah yang membuat saya merasa, saudara, kalau saya sengaja berbuat salah, waduh, betapa jahatnya saya di hadapan Tuhan. Perenungan ini hanya bisa terjadi ketika kita makin mengalami progresivitas dalam menghayati kebenaran dalam setiap langkah hidup kita. Betapa jahatnya kalau kita ini tahu Tuhan begitu sabar terhadap kita. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk bisa melewati hari hidup supaya kita bisa berbenah. Tapi kita masih saja dengan sengaja menyakiti hati Tuhan. Betapa jahatnya kita terhadap Tuhan. Yang sudah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati hidup kekal bersama dengan Dia. Tetapi kita masih sering menyakitinya. Apa yang saya katakan ini saya harapkan terimpartasi di hadapan saudara. Baik ke saudara yang ada di ruangan ini maupun di rumah saudara masing-masing. Supaya saudara memiliki suasana jiwa sama seperti suasana jiwa yang saya alami. Mungkin bukan hari ini, tapi suatu hari nanti saudara akan ada pada titik seperti itu, saudaraku. Titik di mana kita bisa menghayati, aduh kalau aku buat salah dengan sengaja, betapa jahatnya aku kepada Tuhan. Yang sudah begitu sabar membentuk aku. Yang sudah senantiasa memberikan janji kepadaku untuk bersama-sama. Tapi aku masih sering saja hidup untuk kepentinganku. Dan aku hidup untuk menyakiti hati Tuhanku yang begitu mulia. Bapak ibu saudara sekalian, kita akan memiliki pengalaman diubahkan oleh Tuhan. Ketika kita bertekun mencari Tuhan. Baik melalui belajar kebenaran maupun doa pribadi bersama dengan mencari wajah Tuhan. Serta kita berjuang mempraktekkan kebenaran. Jadi pengalaman pribadi diubahkan oleh Tuhan itu, ya, kalau kita bertekun di dalam doa pribadi, mencari wajah Tuhan setiap hari, saudara. Setiap hari. Yang kedua, ketika kita bertekun, belajar kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan artinya kebenaran yang Tuhan Yesus sudah ajarkan 2000 tahun yang lalu dan Tuhan Yesus sudah teladankan sepanjang Tuhan Yesus menjalani hidupnya di muka bumi ini. Yang ketiga, saudara, belajar untuk praktek. Praktek. Inilah yang membuat kita memiliki pengalaman hidup untuk diubahkan oleh Tuhan, saudara. Terus-menerus belajar praktek, jatuh bangun, terus-menerus. Nah, ketika kita sedang belajar dengan tekun untuk mencari wajah Tuhan di dalam doa pribadi, kita menemukan sebuah kenyataan seolah-olah
Tuhan tidak memberikan respon. Tuhan tidak memberikan respon. Tapi saya mau katakan kepada saudara, tetaplah tekun mencari wajah Tuhan. Karena doa yang kita lakukan dengan penuh ketekunan tidak pernah sia-sia dan tetap akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu mau mencari orang-orang yang setia. Yang mau duduk diam di kaki Tuhan. Meskipun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Bahkan meskipun seolah-olah Tuhan tidak mendengarkannya. Doa-doa kita. Tapi kalau kita tetap tekun mencari Tuhan di dalam doa pribadi. Maka doa kita akan menjadi dupa yang harum di hadapan tahta Bapa di sorga. Itu pasti Bapak Ibu. Pasti. Ketika kita belajar tekun, belajar dengan tekun kebenaran firman. Ada saatnya kita juga belum bisa mengerti apa yang tertulis di dalam pelajaran yang kita dengan tekun kita lakukan. Firman Tuhan yang kita pelajari kadang-kala kita tidak mengerti. Tapi ketika kita tetap bertekun mempelajarinya, suatu saat nanti Tuhan pasti akan menyingkapkan kebenarannya supaya kita bisa mengetahuinya. Bagaimana Tuhan mau menyingkapkan kalau kita tidak bertekun? Seorang anak aja kalau belajar matematika, fisika, kimia, dia harus bertekun. Baru dia bisa mengerti rumus-rumus, dia bisa mengerti mengerjakan soal-soal tersebut. Apalagi kebenaran firman yang berisi-isi hati Tuhan. Harus tekun. Kita tidak mengerti tetap tekun. Sampai suatu saat Tuhan akan mewahyukan dirinya kepada kita. Demikian juga ketika kita berjuang untuk mempraktekkan kebenaran. Kita alami yang namanya jatuh bangun Bapak Ibu. Tidak mungkin kita bisa langsung melakukan kebenaran itu dengan sempurna. Jatuh bangun. Tapi ketika kita jatuh, kita bangkit. Kita berdiri dan berjuang lagi menghidupi kebenaran. Maka hidup kita pasti diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita pasti diubahkan. Maka Alkitab Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes berkata, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Semakin hidup kita diubahkan oleh Tuhan, saudara. Semakin kita akan memiliki kepribadian yang makin agung, saudara. Percayalah. Di mana kepribadian yang makin agung akan nampak dari tidak akan mudah melukai orang lain. Dan makin memiliki beban terhadap penderitaan orang lain. Selalu saya ulang-ulang kepada saudara. Saya ini punya latar belakang yang sangat buruk, bukan buruk. Sangat amat sangat buruk. Saya tidak bisa kalau saya itu diperlakukan tidak adil. Langsung saya bereaksi. Tapi hari-hari ini saya melihat diri saya bisa lebih tenang. Saya bisa lebih tenang. Dan saya melihat Tuhan bagaimana Tuhan merubah hidup saya. Jadi semakin hidup kita diubahkan oleh Tuhan, semakin kita pasti memiliki kepribadian yang makin agung. Kepribadian ini akan tampak tidak mudah melukai orang lain. Dan makin memiliki beban terhadap penderitaan orang lain. Dan ketahuilah saudara, hati Tuhan pasti tertuju kepada orang-orang yang memiliki hati seperti ini. Hati Tuhan pasti tertuju. Tetapi saudara, untuk mengalami perubahan, memiliki suasana jiwa seperti ini tidak bisa terjadi dalam satu hari. Tidak bisa terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Tapi harus melewati tahun-tahun panjang dalam perjalanan hidup ini. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan merubah. Makanya saudaraku, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi
digarisbawahi pembaharuan budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perubahan itu harus diawali dari perubahan pikiran. Ketika pikiran kita terus-menerus diubahkan oleh kebenaran, maka sikap dan perbuatan kita pasti akan mengarah kepada kebenaran. Pasti akan mengarah kepada kebenaran. Dan saudara harus tahu, perubahan itu terjadi melalui proses yang alamiah, yang natural. Yang natural, di mana di dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup yang kita jalani, disitulah kita diubahkan oleh Tuhan. Natural. Ketika kita punya kesempatan untuk bisa berbuat salah, tapi kita memilih untuk tidak berbuat salah, di situ kita belajar mematikan daging dan menghidupi spirit yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Pasti menderita. Tetapi itulah keagungan anak-anak Tuhan. Kalau sampai Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau sampai dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti tidak ada satu peristiwa pun dalam hidup ini yang tidak memuat ajaran dan didikan Tuhan. Ya. Kalau sampai dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu artinya tidak ada satu peristiwa hidup ini yang tidak mengandung didikan dan ajaran Tuhan, saudara. Dalam segala hal yang saudara dan saya alami, ada banyak pelajaran rohani yang Tuhan berikan. Di mana dalam peristiwa-peristiwa itu, Tuhan mengajar dan membentuk serta mendidik kita, agar kita bersedia mematikan daging kita, saudaraku. Mematikan daging. Dan dengar baik, di mana kelemahan kita, di situ Tuhan bidik kita. Di situ Tuhan tantang untuk kita mematikan monster yang ada di dalam diri kita. Kalau seseorang itu memiliki temperamental yang tinggi, maka di situ ia akan diuji, dididik, diajar, dibentuk oleh Tuhan untuk menundukkan temperamennya sampai dia bisa memiliki kualitas temperamen seperti yang Tuhan inginkan. Kalau ia tidak jujur, di situ Tuhan akan bentuk dia untuk dia bisa melihat bahwa dia tidak jujur dan dia harus berjuang untuk mengalahkannya. Kalau ia terbiasa dengan lawan jenis, maka di situ Tuhan izinkan dia untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa membuat dia tergelincir, saudaraku. Kalau ia terbiasa merugikan orang lain, di situ dia terberi kesempatan oleh Tuhan untuk dia bisa merugikan orang lain, tapi dia harus memutuskan untuk tidak merugikan orang lain. Kalau di situ dia terbiasa licik kepada orang lain, di situ Tuhan izinkan untuk dia bisa melihat dirinya sendiri, dan dia harus mengalahkan kelicikan itu, saudara. Jadi saudara, perhatikan bagaimana Tuhan itu berbicara, bagaimana Tuhan itu membentuk kita melalui berbagai macam peristiwa hidup yang kita alami. Karena Tuhan justru ingin mengubah hidup kita di balik setiap peristiwa-peristiwa yang kita jalani, saudaraku. Tuhan pasti ingin mengubah hidup kita. Karena Alkitab berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tidak ada peristiwa satupun yang tidak mengandung didikan dan ajaran Tuhan di dalam hidup yang kita jalani. Maka kita harus ingin mengatakan, lebih dari apapun kita ingin untuk dibentuk oleh Tuhan. Bukan lebih dari apapun kita ingin supaya hidup kita makin nyaman, supaya hidup kita makin bisa, makin kaya raya diberkati, bukan. Tapi lebih dari apapun, aku ingin supaya hidupku makin lama makin dibentuk oleh Tuhan. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara selalu
melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah saudara masing-masing, kita harus mengerti bahwa satu-satunya yang Bapa inginkan dalam hidup kita adalah suatu saat nanti Bapa menemukan kepribadian putra tunggalnya di dalam diri kita. Makanya semua yang harus kita lakukan, baik anak-anak yang masih bersekolah, baik ketika kita sudah bekerja, merintis usaha, berkarir, berbisnis, maupun sebagai ibu rumah tangga, tujuan akhirnya adalah agar kita makin memiliki kepribadian seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ketika kita berjuang untuk memiliki kepribadian seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu, maka kita justru akan menemukan ada banyak sekali noda kekafiran yang masih melekat di dalam diri kita. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita berjuang untuk memiliki kepribadian seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, justru disitulah kita menemukan ada banyak sekali noda kekafiran yang masih melekat di dalam diri kita. Unsur-unsur kekafiran itu justru kita temukan dalam setiap langkah hidup kita. Baik ketika kita bercanda, baik ketika kita berbicara, baik ketika kita berpikir, baik ketika kita bersikap, baik ketika kita melihat lawan jenis, baik ketika kita punya kesempatan untuk tidak jujur. Di situ kita melihat diri kita apa adanya. Jadi saudara, hidup yang kita jalani adalah sarana yang Tuhan berikan untuk kita bisa melihat kebenaran dan dusta secara bersamaan. Sehingga kita bisa melihat diri kita apa adanya. Kebenaran dan dusta kita bisa lihat secara bersamaan dalam diri kita. Dan disitulah Tuhan mengajarkan dan mendidik kita. Sampai kita bisa lebih memilih apa yang baik dan benar. Sehingga Tuhan bisa disenangkan. Hanya orang yang sedang berjuang untuk mengubah hidupnya menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dia makin bisa melihat dalam dirinya, aku masih jauh dari Tuhan. Aku justru makin menemukan ada banyak noda kekafiran dalam diriku. Aku justru makin melihat ada kebenaran dan ada dusta terjadi bersamaan dalam hidupku. Dan aku harus mematikan dusta itu. Wow. Inilah kesempatan yang saudara dan saya miliki, yang Tuhan berikan. Untuk kita memiliki kualitas yang makin agung di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menginginkan satu persatu unsur kekafiran itu makin kita tanggalkan. Sampai makin lama hidup kita makin bersih. Saya menemukan kenyataan ini adalah ketika kita sedang nyetir mobil. Ketika kita sedang berinteraksi dengan orang. Ketika kita menerima perlakuan orang, pelayanan orang, di departemen store atau dimanapun, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak bisa memuaskan kita. Ketika kita diperlakukan tidak adil,
ketika kita difitnah, ketika kita dihina, bahkan saudara, ketika kita dihormati dan disanjung, di situ kita melihat diri kita apa adanya, saudara. Di situ kita melihat keberadaan kita yang sesungguhnya. Dan disitulah Tuhan menginginkan kita berjuang untuk mematikan yang tidak berkenan. Kita tahu ada yang tidak berkenan, itu kita tahu. Tidak mungkin kita tidak tahu. Jadi kita akan menghadapi karakter-karakter buruk melalui berbagai macam rangsangan yang datang. Disitulah Tuhan beri kesempatan agar kita berjuang untuk menaklukkan karakter-karakter buruk itu bersama dengan Tuhan. Nah, pengalaman mengalami pembentukan Tuhan ini, saudara, bersifat sangat pribadi, unik dan misteri. Bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi kita bisa memiliki kesaksian di dalam batin bahwa kita mengalami proses perubahan secara nyata. Bahkan kita bisa tahu dan mengukur tingkat pertumbuhan atau level kedewasaan rohani kita. Kita bisa mengukur diri kita sendiri, saudara. Hanya orang yang ada dalam proses perjuangan ini yang bisa mengukur keberadaannya. Yang bisa melihat noda-noda kekafiran yang masih ada dan tersisa dalam dirinya, saudaraku. Inilah yang disebut dengan pengalaman yang berkualitas tinggi dengan Tuhan. Jadi kepuasan kita ini sekarang sudah saatnya bukan cuma lagi sekedar alami pemulihan keuangan, disembuhkan dari sakit penyakit, memiliki prestise di mata manusia. Tetapi ketika kita bisa melihat hidup kita, kita berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena kita tahu dengan melakukan kehendak Tuhan, kita membuat Tuhan tersenyum ketika melihat hidup kita. Ketika kita ada dalam perjuangan ini, saudaraku, kita makin peka dengan perasaan Tuhan, saudara. Kita makin peka. Kita bisa tahu apakah kita menyenangkan Tuhan atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap langkah hidup kita dari waktu ke waktu harus benar-benar kita perhatikan dengan sebaik mungkin. Masalahnya tidak banyak orang yang mau peduli bagaimana ia menjalani hidupnya. Yang penting dia happy. Sampai akhir hidupnya, orang-orang seperti ini hanya sibuk untuk mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Hanya sibuk mencari kesenangan bagi diri sendiri. Dengar baik, orang yang cenderung sibuk mencari kesenangan bagi sendiri-sendiri, dia tidak mungkin bisa dimiliki oleh Tuhan. Ya, orang yang tidak bisa dimiliki oleh Tuhan, pasti tidak mungkin memiliki kebahagiaan di dalam kerajaan sorga. Tidak mungkin mendapat bagian. Ingat saudara, terakhir yang saya mau katakan, setiap saat kita bisa pulang. Setiap saat kita bisa pulang. Makanya kesempatan hidup yang masih ada harus benar-benar kita perjuangkan untuk menjalani hidup dengan sebersih-bersihnya. Sebersih-bersihnya. Jika kita memiliki tekad untuk makin kuat menjalani hidup dengan sebersih-bersihnya, dan kita belajar peduli dengan kebutuhan orang lain, hidup ini akan menjadi berarti dan bermakna. Hidup yang kita jalani akan menjadi berarti dan bermakna. Dan ketika kita selesai dalam perjuangan hidup kita di dunia, maka kita akan dengar Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Inilah yang kita nantikan dan kita rindukan bersama, saudara. Perkataan dan pernyataan Tuhan yang menganggap bahwa kita adalah hamba yang baik. Ya. Yang paling ditakutkan oleh banyak orang, yang hari-hari ini belum disadari oleh banyak orang juga, adalah ketika suatu saat nanti Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Mari kita refleksi diri kita masing-masing. Refleksi diri kita. Kita sama-sama mau berjuang untuk hidup benar. Jatuh bangun kita masing-masing, kita bawa di hadapan Tuhan. Sampai kita bisa memiliki kepribadian yang makin agung. Seperti yang Tuhan inginkan. Menyenangkanmu
menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saudara juga yang di rumah, persiapkan hati saudara untuk mengadakan perjamuan bersama-sama dengan saya di tempat ini. Menyenangkanmu, 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 menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Sejak di bumi sampai selamanya, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah saudara masing-masing. Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita dan anggur di atas tangan kiri kita. Bapa di surga, kami percaya 2000 tahun yang lalu Bapa mengutus putra tunggal Bapa yang Bapa kasih ke dalam dunia ini. Dan Tuhan kami Yesus Kristus taat sampai mati di atas kayu salib. Dan roti dan anggur ini yang ada di atas tangan kanan dan kiri kami menunjuk tubuh dan darah putramu yang terkasih, yang kami yakini dan kami peringati pengorbanannya siang hari ini. Bapa, berkati roti dan anggur ini. Atas roti dan anggur perjamuan ini, turunlah berkat-Mu untuk memulihkan tubuh dan jiwa kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat roti dan cawan. Ikuti apa yang saya katakan. Saudara yang di rumah juga boleh mengikuti apa yang saya katakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya tubuh Yesus telah dipecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Yesus, aku memperoleh pengampunan dosa, hidup kekal, pemulihan, kesembuhan, kemenangan, kelimpahan berkat rohani. Oleh korban Yesus, aku percaya dan menerima dan menjadi milik Tuhan untuk mengabdi kepada Tuhan segenap hidup dan selama-lamanya. Saudara boleh turunkan roti dan anggur perjamuan. Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu, ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut roti perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan di atas tangan kanan kita.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita sambut anggur perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada Tuhan. Di keheningan ku ucapkan janji, cintaku abadi. Amin. Kepadamu belahan kau, pujaan hati kesayanganku, kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota. Amin. Setia. Amin. Bila cepat berlalu Tuhan, bersamamu amin. Ku pandang mesra wajah agung-Mu Tuhanku, puaskan bila waktu ini, bila waktu ini bersamamu awan-awan. Oh ya, oh ya, memandang mesra wajah aku. Puaskan. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita katakan dengan sungguh sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Bila waktu ini cepat berlalu, bersamamu awan-awan. Tuhan, Tuhan, wajah-Mu Bapa, anak-Mu sudah selesai berbicara, menyampaikan isi hati Bapa. Bapa, biar kebenaran ini boleh masuk ke dalam relung-relung hati setiap yang mendengarkannya dan mengubah hidup kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Mari angkat kedua tangan saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah saudara masing-masing.
kiranya berkat dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Roh-Nya yang kudus menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.